Nah, selanjutnya ini kita lihat antena GPS. Jadi antena ini adalah komponen yang penting ya dari suatu receiver GPS. Fungsi utamanya antena ini mendeteksi dan menerima sinyal yang datang dari satelit GPS dan kemudian merubahnya menjadi arus listrik ya. Nah, selanjutnya arus listrik ini perlu diperkuat dan kemudian dikirimkan ke komponen elektronik dari receiver untuk diproses lebih lanjut ya. Nah, antena GPS ini harus punya beberapa karakteristik dan kemampuan ya. Pertama, dia harus punya polarisasi lingkaran right hand ya. Circular right hand ya, untuk dapat mengamati sinyal GPS. Karena sinyal GPS ini polarisasinya juga right hand circular ya, polarization. Nah, kemudian antena GPS ini harus punya sensitivitas yang tinggi. Karena sebenarnya sinyal GPS ini sangat lemah ya. Dia datang dari satelit yang jauh, 20 ribuan kilo gitu ya. Jadi sampai ke permukaan bumi biasanya memang sudah lemah lah ya. Dan di sekeliling lingkungan pengamatan kan banyak sinyal-sinyal lainnya ya. Sinyal radio, sinyal handphone, dan segala macam ya. Jadi antena GPS ini harus bisa mengenali sinyal GPS, mendeteksinya gitu ya, dan menerimanya dengan baik. Dan kemudian antena GPS ini harus bisa mengamati sinyal GPS yang datang dari semua arah dan ketinggian dengan baik ya. Karena kan satelit GPS ini ada di mana-mana ya, kanan, kiri, depan, belakang, atas daripada horizon si receiver, dan bisa juga datang dari berbagai sudut elevasi. Nah, untuk keperluan survei dan pemetaan, antena GPS ini juga harus punya stabilitas pusat fase yang tinggi ya. Karena nanti kita lihat sebenarnya kalau kita mengukur jarak ke satelit dari receiver, sebenarnya jarak yang terukur itu dari pusat fase antena tersebut ya. Jadi dia memang harus stabil. Kalau bisa dari waktu ke waktu sama ya. Dan kemudian juga antena GPS ini kalau bisa punya daya tolak yang baik terhadap multipath. Multipath ini sinyal yang masuk ke receiver, ke antena itu tidak langsung tapi dipantulkan oleh objek-objek di sekeliling lingkungan pengamatan receiver GPS tersebut ya. Tapi nanti kita lihatlah lebih mendalam ya kalau ini. Kemudian ada beberapa tipe dasar antena GPS seperti terlihat di gambar ini ya. Ada monopole, ada helix, ada spiral helix, ada microstrip, ada choke ring, dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat beberapa contoh antena GPS. Dia bervariasi lah ya untuk berbagai aplikasi. Kita lihat ada yang relatif sederhana, ada yang untuk ditempelkan mungkin di atap mobil atau atap kendaraan yang bergerak lainnya. Kalau yang sebelah kanan tengah ini choke ring lah ini ya. Ini sebenarnya antena yang banyak digunakan di tipe-tipe geodetik. Nah, nanti kita lihat ada circular yang mengelilingi antena. Itu seperti ring lah ya, choke ring. Jadi ini sebenarnya salah satu untuk memitigate sinyal-sinyal pantulan ya, agar tidak mencapai antena dengan baik. Jadi biar mencegah terjadi efek multipath yang berlebihan. Nah, yang sebelah kanan ini juga malah ada dome-nya ya, ditutupi. Ini tipe-tipe geodetik.
Tapi kalau yang kiri-kiri ini, yang kecil-kecil ini untuk tipe navigasi lah biasanya. Dan bahkan di handphone kita ini pun juga sebenarnya harusnya ada antena ya. Tapi kita tidak tahu oleh pemilik receiver itu disembunyikan di mana kadang-kadang ya antena itu ya. Tapi prinsipnya biasanya selalu ada antena untuk menerima sinyal GPS tersebut. Ini baru berbagai contoh saja yang saya ambil dari situs-situs internet. Mungkin nanti kalian mahasiswa juga bisa browsing lah ya di internet untuk melihat bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh-contoh receiver GPS tipe navigasi untuk civilian ya. Nah, ini juga bentuknya biasanya dulu kadang-kadang disebut handheld karena bisa digenggam ya. Ada yang standar ya, semacam bentuknya semacam handphone yang kecil gini, tapi ada juga yang berupa jam gitu ya. Bahkan gantungan kunci, ada yang di mobil gitu ya. Jadi biasanya receiver GPS tipe navigasi ini untuk penentuan posisi yang seketika real time, absolut, dan tidak terlalu memerlukan ketelitian tinggi lah ya. Biasanya kalau sekarang ini beberapa meter lah ya, sekitar 1-3 meter, biasa 3 meter lah ya, yang rata-rata. Tapi untuk banyak aplikasi ya sudah memadai ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan Waze atau Google Maps segala macam ya, biasanya ya handphone kita, smartphone kita menggunakan sistem penentuan posisi absolute positioning menggunakan data pseudo range ya. Di laut pun juga semacam itu ya. Ini biasanya untuk navigasi lah ya. Perlu posisi yang tidak terlalu teliti tapi diperlukan saat itu juga. Nah, kemudian ini tipe militer. Jadi tipe militer ini dia lebih teliti biasanya. Karena kalau tipe sipil itu dia menggunakan hanya pseudo range CA code. Tapi kalau tipe militer, receiver tipe militer ini dia bisa menggunakan CA code dan juga PY code ya. P-code yang sudah di-encrypt ya, sudah semacam menggunakan kode rahasia di mana receiver navigasi tipe sipil nggak bisa mengamati ya, tapi kalau tipe militer bisa ya. Nah, kemudian naik sedikit dari tipe navigasi kita masuk receiver tipe pemetaan. Tipe pemetaan ini biasanya kalau orang ingin ketelitian dalam level katakanlah lebih baik dari meter ya, misalnya di level desi, senti, dan receiver tipe pemetaan ini biasanya sudah menggunakan data pengukuran fase juga, dan biasanya dilakukan secara relatif diferensial terhadap titik kontrol yang sudah diketahui koordinatnya ya. Jadi receiver GPS tipe pemetaan ini biasanya untuk keperluan pemetaan, survei pemetaan yang perlu ketelitian beberapa senti sampai beberapa desi ya. Dan ini juga harganya lebih mahal sedikit daripada tipe navigasi. Nah, kemudian ada yang tipe geodetik. Tipe geodetik ada yang satu frekuensi, kalau ada yang 2 frekuensi ya. Kalau sekarang ini mungkin ada yang bisa mengamati 3 frekuensi ya. Tipe geodetik satu frekuensi ini sekarang dengan tipe pemetaan itu semakin apa ya, semakin mendekat lah, maksudnya ketelitiannya itu hampir mirip. Nah, ini yang perlu dicamkan. Jadi mahal tidaknya
receiver GPS atau kelasnya itu tergantung salah satunya itu kepada kualitas jam yang digunakan ya, osilatornya. Jadi kalau osilatornya semakin presisi, nah itu biasanya nanti kan ketelitian jarak dan fasenya semakin baik, nah ini harganya juga semakin mahal lah ya. Jadi sebenarnya tergantung user. Sebenarnya user ini perlu ketelitian berapa, dia nanti mempelajari dia perlu receiver yang mana. Tapi di kelas menengah ini tipe pemetaan dan tipe geodetik satu frekuensi itu sudah sekarang tuh hampir menyatu lah ya, dengan kemajuan teknologi dan seterusnya ya. Nah memang kalau yang paling baik itu tipe geodetik yang bisa mengamati pada lebih dari satu frekuensi ya. Kalau dulu itu pada 2 frekuensi. Nah sekarang di blok satelit GPS yang terbaru kan sudah ada bahkan 3 frekuensi ya. Karena kalau kita punya frekuensi lebih, kita juga dapat jarak lebih banyak, itu pertama ya. Jadi kalau 2 frekuensi, kita nanti bisa dapat pengukuran jarak fase di setidaknya 2 ya, di L1 dan L2. Nanti kalau 3 frekuensi ya L1, L2, L5. Dan kemudian kelebihannya juga dengan 2 frekuensi, kita bisa mengeliminir bias ionosfer orde pertama ya, yang memang yang paling besar itu bias ionosfer orde pertama itu bisa dihilangkan dengan pengamatan di 2 frekuensi. Oleh sebab itu memang biasanya akan lebih teliti lah ya pengamatan GPS yang dilakukan di 2 frekuensi atau lebih ya. Nah ini kalau kita lihat pada tahun 2006 ini kecenderungannya ya. Jadi kalau misalnya dari segi ketelitian ya, yang kalau kita ingin ketelitian milisenti ya kita perlu menggunakan receiver GPS geodetik 2 frekuensi. Kalau mau ketelitian sentimeter desimeter pakai geodetik 1 frekuensi. Kalau mau desimeter sampai maksimum 1 meteran misalnya pakai yang mapping type ya, receiver tipe pemetaan. Tapi nanti kalau kita hanya beberapa meter ya navigasi sipil ya. Tapi kalau militer ya dia bisa 1, sampai 3 meter. Tapi itu 2006. Kalau sekarang mungkin ya saya katakan tadi geodetik 1 frekuensi dan mapping ini semakin mendekat. Jadi di sentimeter desimeter ya. Kalau tipe militer mungkin 1 meteran dan yang tipe sipil ya 1 sampai 3 meter lah ya. Dan harganya pun juga ya bervariasi lah ya. Kita lihat ya kalau tipe navigasi mungkin ya kalau sekarang sih ya mungkin ratusan ribu sampai jutaan lah ya. Tapi kalau misalnya tipe mapping mungkin ya 5-10 juta, geodetik 1 frekuensi mulai naik yang sampai geodetik yang ada yang sampai beberapa ratus juta. Tapi itu tahun 2006 ya. Saya kurang tahu sekarang posisi harga GPS receiver saat ini. Tapi kira-kira kalau kecenderungannya masih sama lah ya. Yang paling mahal itu tipe geodetik 2 frekuensi. Kemudian harganya menurun sampai tipe navigasi yang untuk sipil lah ya. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, sebenarnya GPS ini bisa juga digunakan untuk menentukan waktu ya, atau transfer waktu antar tempat. Kenapa? Karena sebenarnya seperti saya sampaikan sebelumnya, satelit GPS ini membawa jam atom. Jadi sebenarnya kalau kita bisa membaca jam atom di satelit, kita sebenarnya dapat informasi waktu ya.
Nah, informasi waktu ini juga bisa diketahui dari pengamatan kan, dari pengamatan sinyal GPS. Jadi sebenarnya receiver GPS untuk penentuan waktu ini prinsipnya dia menggunakan receiver GPS ini yang untuk waktu, timing receiver untuk membaca jam atom yang ada di satelit ya. Dan ya lebih teliti berarti kan, karena jam di satelit itu jam atom. Dan aplikasinya bisa transfer waktu antar benua ya. Misalnya kalau dua receiver GPS untuk waktu ini, timing receiver ditempatkan misalnya satu di Jakarta, satu di Tokyo gitu kan. Kan dia mengamati jam atom yang sama di satelit. Berarti kan sistem waktu di Jakarta dan di Tokyo ya jadi satu sistem ya. Jadi ini pengertian transfer waktu antar benua. Kemudian juga sinkronisasi jaringan telekomunikasi digital. Jadi sebenarnya waktu dan frekuensi ini kan sebenarnya saling berhubungan ya. Frekuensi inverse dari seperwaktu, waktu seperfrekuensi ya. Jadi maksudnya kalau semua frekuensi dalam jaringan komunikasi atau jaringan pembangkit tenaga listrik lah ya, misalnya yang tergantung frekuensi, itu mengacu kepada atau mengamati jam atom yang ada di satelit, maka nantinya jadi sinkron ya. Misalnya jaring telekomunikasi Pulau Jawa, kalau misalnya yang di barat dan yang di timur Jawa itu sama-sama mengamati atau menentukan waktunya dengan mengamati jam atom di satelit, maka kan sistem waktunya akan sama, sistem frekuensinya akan sama. Begitu juga dengan jaringan pembangkit tenaga listrik ya. Kan jaringan pembangkit tenaga listrik juga kita tahulah ada frekuensi juga kan sebenarnya ya dari jaringan listrik tersebut. Nah kalau yang stasiun-stasiun dalam pembangkit jaringan tenaga listrik tersebut frekuensinya itu disamakan, disinkronkan dengan mengamati jam atom di satelit, nah maka ini akan sangat bermanfaat ya. Dan kita lihat ini ada beberapa contohnya, dan juga untuk sensor-sensor yang perlu waktu juga teliti, mereka kadang-kadang sudah dihubungkan atau dikonekkan dengan receiver GPS yang timing ini ya. Misalnya kalau kita punya seismometer ya, dan jaringan seismometer, dan masing-masing seismometer itu kemudian dilengkapi dengan receiver GPS, timing receiver GPS ini, maka dia semua seismometer misalnya di Indonesia yang dipasang BMKG, misalnya kalau sudah menggunakan timing GPS receiver ini, maka nanti sistem waktunya akan sama ya. Jadi untuk menurunkan informasi-informasi itu akan lebih bagus nantinya ya. Ini salah satu jenis receiver, bukan untuk positioning tapi untuk timing ya. Nah, kemudian ada lagi receiver GPS yang lebih spesifik ya. Ini biasanya tergantung misalnya apa ya, medan aplikasinya lah ya. Misalnya kalau untuk penerbangan ya pertama dia dinamikanya kan lebih tinggi ya, bergeraknya cepat gitu ya, sehingga receivernya juga nanti harus lebih spesifik ya dalam konteks tracking sinyal dan seterusnya ya. Kemudian juga kan yang bergerak semacam ini kan wahananya tidak stabil ya, kadang-kadang terjadi pitching, rolling, yawing ya gitu ya. Nah itu juga dengan GPS kita bisa menentukan ya parameter attitude ini ya. Biasanya sih tiga antena saling berdekatan ya, berbentuk segitiga, dipasang terkonek dengan satu receiver ya. Dan kemudian ada yang bisa kita lihatlah di sini ya. Misalnya kalau untuk landing dia harus lebih teliti dan dia harus integritasnya baik dan seterusnya, macam-macam lah ya.
Tapi ini nanti bisa dibaca sendiri lah oleh kalian ya. Cari aja di Google, banyak itu di internet ya. Kemudian juga untuk laut ya. Nah, ini juga biasanya sih kalau di laut tampilannya dia lebih lebar karena biasanya digabungkan dengan peta navigasi laut ya, dengan INC ya, Electronic Navigational Chart. Jadi biasa layarnya lebar-lebar. Kemudian dia juga ada untuk penentuan attitude ya, seperti di penerbangan. Nah, kemudian kalau di luar angkasa ya ini mungkin di samping attitude dia juga karena medan operasinya itu lebih apa ya, lebih secara lingkungan tuh lebih harsh ya, lebih kejam, maka mungkin nanti dia dari segi material harus elektroniknya harus lebih tahan terhadap lingkungan luar angkasa dan seterusnya ya. Kemudian juga kalau untuk gadget-gadget ini biasanya juga receiver itu bentuknya udah GPS card aja ya, udah kecil-kecil ya. Karena untuk diintegrasikan dengan misalnya HP, kemudian dengan komputer PC atau dengan video dan seterusnya ya. Dan juga ada yang bisa menerima koreksi diferensial. Ini perkembangannya banyak lah ya. Ini kan saya susun berdasarkan bahan tahun 1997 waktu itu ya. Sekarang ini mungkin perkembangannya lebih canggih lagi ya, lebih banyak ya. Tapi prinsip dasarnya sih sama lah ya. Ini contoh GPS card ya, kecil-kecil lah. Dan saya yakin sekarang ini pun jadi akan lebih mengecil lagi ya. Kita lihat kan perkembangan nanoteknologi ini juga cepat sekali ya. Jadi saya yakin lah tambah lama nih tambah mengecil, tambah mengecil, tambah mengecil ya. Kalau dulu mungkin sebesar tangan, mungkin nanti lama-lama sebesar jari ya. Tapi ini untuk menunjukkan saja ya. Jadi GPS card ini juga semakin mengecil saat ini. Nah, ini slide kita terakhir tentang receiver GPS. Jadi kalau bisa kita summary lah, kita ringkaskan ya. Jadi user equipment atau receiver GPS ini memang sudah mengalami evolusi teknologi yang cukup dramatis ya. Jadi saya ceritakan dulu pada kira-kira tahun 1985-1986, pada saat saya masih studi di Kanada, itu receiver GPS tipe geodetik ya, itu memang masih besar ya, seperti microwave itu besarnya. Tapi lama-lama kemudian dia mengecil, kemudian sekarang GPS card itu bukan sesuatu yang aneh lagi ya. Kemudian juga dengan perkembangan teknologi nanoteknologi, semikonduktor dan seterusnya, juga kemudian menjadi modul-modul yang terdiri dari multi chip gitu ya. Kemudian perkembangan nanoteknologi dan seterusnya, bidang-bidang terkait semikonduktor ya, bahkan kemudian menjadi chip, dan juga sekarang itu mulai chip tersebut pun diganti tinggal menjadi software code gitu ya. Jadi perkembangannya ini cukup dramatik ya. Jadi saya kebetulan sempat mengikuti dari era 1985-1986 ya, kelihatan sekali ya perubahannya itu signifikan sekali. Nah, saya nggak tahu nanti ini setelah kita sampai ke software code itu apalagi terusnya ya. Jadi yang jelas bagi pengguna ya ini bagus sekali sih ya, menarik lah bagi kita, dan masa depan aplikasi GNSS atau GPS ini memang semakin lama semakin menarik lah ya, semakin menantang gitu ya. Mahasiswa sekalian, jadi kita sudah selesai membahas tentang sistem GPS. Sekarang coba kita masuk ke sistem GLONASS secara singkat saja nanti. Jadi GLONASS ini adalah sistem satelit navigasi yang dioperasikan oleh Federasi Rusia ya. Nah, kemudian karakteristik sistemnya kita lihat di sini.
Jadi orbitnya pun sama seperti GPS ya, medium Earth orbit. Jadi ketinggian sekitar 20.000 kilo di atas permukaan bumi. Jumlah satelitnya juga sama dengan GPS 24. Ini jumlah satelit yang direncanakan standarnya ya. Kemudian bedanya kalau GLONASS ini dia punya 3 bidang orbit ya. Jadi ke-24 satelit disebar di 3 bidang orbit dan sudut inklinasinya kira-kira 64,8 derajat. Kemudian dinyatakan operasional beroperasi juga mirip-mirip GPS yaitu September 93. Meskipun peluncuran satelit pertama GLONASS itu 4 tahun setelah peluncuran satelit GPS yang pertama ya. Jadi GPS diluncurkan pertama 78, GLONASS tahun 82. Nah, kemudian saat ini ada 23 satelit yang operasional. Jadi seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, meskipun GLONASS ini diluncurkan tidak begitu jauh waktunya, cuma 4 tahun dari GPS, tapi karena permasalahan politik di Rusia pada saat itu ya, jadi memang perkembangan satelit GLONASS ini tidak seajak sebaik perkembangan sistem GPS ya. Dan bahkan pemerintah Rusia itu harus melakukan transisi beberapa kali. Awalnya itu kita namakan generasi GLONASS ya. Kemudian tahun 2003 menjadi GLONASS M. Kemudian 2011 GLONASS K dan sekarang GLONASS K2 tahun 2020. Dan memang beberapa receiver GPS bahkan receiver GLONASS ya bisa melacak satelit GPS dan GLONASS ya. Dan kalau mau lihat informasi lebih lanjut ini di bawah ada situs sistem GLONASS yang resmi ya. Coba dibaca saja di sana. Ada yang versi Inggrisnya ya, meskipun yang aslinya sih dalam bahasa Rusia ya ininya. Nah, kalau kita lihat segmen satelit GLONASS, jadi secara nominal itu satelit GLONASS itu ada 24 satelit disebar dalam 3 bidang orbit ya. Jadi bedanya dengan GPS, kalau GPS di 6 bidang orbit. Dan saat ini tanggal 14 Agustus, waktu saya cek di situsnya www.glonass/IIC Rusia ini, total satelit di konstelasi saat ini ada 27 ya. Cuma memang yang operasional itu 23, kemudian sedang dalam proses maintenance itu 1, kemudian spare itu 2 ya. Dan ada yang sedang di testing 1 lah ya. Jadi mungkin sebenarnya bukan 23, mungkin nanti ini kalau kita lihat 27 kurang 1 ya. Jadi 26 lah ininya ya. Tapi nanti bisa dicek pada saat kita mengamati satelit satelit GLONASS ini ya dengan receivernya ya. Dan ini kita lihat perkembangan generasi GLONASS dari GLONASS yang awal original, GLONASS M, GLONASS K dan GLONASS K2. Dan sama seperti kalau kalian lihat ini ya, satelitnya ini mirip satelit GPS dalam artian masing-masing ya punya solar panel ya, karena semua satelit baik apakah itu GPS, GLONASS, Beidou nanti ya, Galileo ataupun satelit lainnya lah, satelit-satelit remote sensing dan segala macam kan mereka tetap perlu catu daya ya, catu daya untuk energi. Nah, di angkasa sana ya yang paling memungkinkan yang menggunakan solar energy ya. Jadi selalu ada solar panelnya,
kan kita lihat juga ada antena-antenanya untuk uploading, downloading data ya. Jadi mirip-mirip lah ya bentuk satelitnya. Mungkin dalamnya yang beda-beda nanti kita lihat ya, tergantung sistem masing-masing lah ininya ya. Nah, sama seperti GPS juga sistem GLONASS ini perlu segmen sistem kontrol. Dan untuk kasus GLONASS ini dia ada yang stasiun yang sifatnya global ya. Ada di Rusia, di Amerika, kemudian juga di Afrika. Kita lihat memang tidak sehomogen sistem kontrol yang ada di GPS ya. Kalau segmen sistem kontrol GPS kan lebih merata kita lihat ya. Coba nanti bisa dibandingkan dengan yang GPS. Dan juga Rusia ini ditambahkan dengan sistem kontrol pengamatan yang ada di wilayah teritori Rusia. Dan sama nanti seperti GPS nanti ada monitor stationnya, ada tracking stationnya ya, ada uplink atau ground antenna station ya untuk mengirimkan data dan informasi ke satelit. Jadi sebenarnya mirip lah dengan GPS ya. Dan kalian juga bisa baca lebih lanjut, bisa di buku Tauneson Moutenbrach atau di situsnya GLONASS ini ya. Nah, ini kalau kita ingin mempelajari lebih detail lagi modernisasi satelit GLONASS ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin orbitnya dulu. Jadi kalau GPS kan di ketinggian 20.000 kilo lah ya. Kalau di GLONASS 19.000 kilo, 1.000 kilo lebih rendah. Inklinasinya 64,8, 65 lah ya. Kalau GPS kan sekitar 55. Kemudian periode orbit kalau GPS hampir 12 jam ya. 11 jam 58 menit. Kalau ini periodenya dia lebih rendah. Lebih cepat ya, 11 jam 15 menit. Karena memang kan ketinggiannya dia memang lebih rendah ya. Nah, kemudian kita lihat di sini jumlah satelit 24, 3 bidang orbit, jadi harusnya ada 8 satelit di dalam satu bidang orbit. Nah, kemudian kalau rencana masa hidupnya, kalau yang awal-awal memang pendek sekali 3,5 tahun, tapi yang baru-baru sekarang generasi K2 10 tahun. Tapi kalau kita ingat yang satelit GPS Blok 3 itu sampai 15 tahun sekarang ya. Kemudian ini ada masalah beratnya, dimensinya ya. Dimensinya kalau kita lihat sih yang GLONASS K2 ini 2,5 meter, 6 meter, 1,4 meter. Jadi bisa dibayangkan lah ya sebesar apa ya. Tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar sekali ya. Jadi bisa mungkin sebesar kalau 6 meter, 2,5 meter, 1,4 mungkin sebesar mobil Kijang lah kira-kira ya. Bisa dibayangkan lah nanti. Nah, kemudian dengan GLONASS ini kita lihat tipe sinyalnya. Nanti kita belajar di minggu berikutnya sebenarnya ya. Jadi kalau GPS itu dia CDMA, Code Division Multiple Access. Jadi sinyal dari satelit-satelit GPS itu dibedakan dengan kode yang berbeda-beda yang dikirimkan oleh masing-masing satelit. Jadi receiver begitu dia nerima sinyal, dia tahu langsung oh kode ini berarti sinyal dari satelit ini dan seterusnya. Nah, kalau di awalnya GLONASS itu dia membedakan sinyal satelit dengan frekuensi yang berbeda-beda sedikit ya.
Jadi ada sentroidnya, frekuensinya, tapi masing-masing satelit itu di shift sedikit-sedikit ya. Eh, jadi sinyal dari satelit itu dicirikan dengan perbedaan frekuensi dari sinyalnya. Nah, ini istilahnya frekuensi division multiple access. Tetapi di GLONASS, generasi GLONASS M itu mulai beberapa satelit itu menggunakan CDMA. Di GLONASS K dan K2 sekarang jadi GLONASS ini menggunakan dua sistem gitu ya. Ada yang FDMA, ada yang CDMA ya. Jadi memang mungkin yang baru-baru dia ke CDMA. Nah, kemudian kita lihat di GLONASS ini sinyal-sinyalnya itu ada yang open access, bisa diamati publik ya, dan ada yang restricted. Ini sama dengan GPS nanti, tapi kita lihat nanti di data dan sinyal ya. Dan frekuensinya kita lihat di sini ada di GLONASS K itu yang untuk open access ada L1, L2, L3. Umumnya L1, L2, L3 ya. Tapi kita lihat frekuensinya untuk yang open access dan yang untuk restricted ini berbeda sedikit ya. Tapi nanti kalian bisa ke situs inilah ya kalau ingin belajar lebih detail ya tentang karakteristik satelit GLONASS ini. Bagi kita-kita yang di geodesi geomatika sebenarnya nanti lebih bagaimana memanfaatkan sinyal-sinyal GLONASS ini di samping sinyal-sinyal GNSS satelit lainnya untuk penentuan posisi ya, kecepatan dan waktu kalau diperlukan. Kalau karakteristik sistemnya ini sekedar tahulah ya, mungkin malah justru teman-teman dari teknik elektro atau penerbangan ya, antariksa yang lebih concern ya dengan ini. Nah, kita lihat ini berikutnya sistem Galileo ya. Sistem Galileo ini juga sistem satelit navigasi, tapi kalau GPS yang ngelola Amerika Serikat, kemudian GLONASS Rusia. Nah, kalau Galileo ini Uni Eropa ya. Dan dia bagusnya bisa interoperable dengan GPS dan GLONASS. Dan kita harapkan memang nantinya sih ya semua receiver itu bisa mengamati satelit GNSS semuanya ya, empat-empatnya. Nah, satelit pertama dari Galileo namanya GeoVA ya. Ini baru diluncurkan Desember 2005. Sebenarnya sih kita bisa udah dekat sekali dengan 2006 ya. Dan ini konstelasinya jadi dia medium Earth orbit juga sama seperti GPS dan GLONASS ya. Tapi kalau GPS itu 20.000 km, Galileo 19.000 km di atas permukaan bumi. Kalau Galileo ini 23.000 km di atas permukaan bumi. Jadi memang bidang orbitnya memang sudah diatur, tidak ini ya, tidak overlapping lah. Jadi dia masing-masing ketinggian sudah diinikan. Karena tinggi orbitnya 23.000 kilo lebih tinggi, maka periode orbitnya lebih lama ya. Dia 14 jam 7 menit. Kalau kita ingat kan GPS itu kira-kira 12 jam, GLONASS 11 jam 15 menit, nah ini 14 jam. Inklinasinya mirip GPS kalau ini ya, 56 derajat. Dan dia punya 30 satelit secara nominal ya. Jadi ada 3 bidang orbit, jadi satu bidang orbit itu berisi 10 satelit. Memang 9 yang operasional dan satunya yang cadangan ya. Nah ini nanti bisa dibaca lah di situs-situs internet dan buku Townsend dan Mottenbrough ini ya.
Dan Galileo ini memancarkan sinyal di 4 frekuensi. Ini yang paling banyak lah dibandingkan yang lain-lainnya ya. Kalau kita lihat sebelumnya kan GPS dan GLONASS di 3 frekuensi. Nah, ini kita lihat perkembangan bertahap sistem Galileo. Jadi memang diharapkan sih sebenarnya di 2020 ini ada full operasional ya daripada sistem Galileo. Tapi tidak tahu ini kalau karena kasus pandemi COVID-19 ini perkembangan terakhirnya bagaimana ya. Tapi kita lihat ini mulai dari pada saat peluncuran satelit Galileo pertama 2005, itu Development System Testbed. Kemudian 2013 validasi in orbit ya, sistemnya dicek gitu dah. Dan juga ground infrastructure-nya mulai dibangun. Kemudian 2016 memang Galileo sudah mulai digunakan ya, tapi belum dalam kondisi full operational capability lah. Jadi untuk ini initial Galileo services, pelayanan awal. Kemudian sampai tahun kemarin itu semacam fase eksploitasi lah ya, lebih detail lagi, dan diharapkan sebenarnya tahun ini ya selesai. Tapi ini nanti juga bisa dibaca-baca lah ya di situsnya Galileo ini, bisa dicari lah. Nah, ini juga kalau saudara lihat satelit Galileo sama ya, selalu ada solar panel, ada antena-antena, dan kemudian di dalam seperti badan satelit ini yang sebenarnya yang core-nya ini ya. Ini semuanya di sini lah ya, ada antena dan segala macam ya, elektronik semua di sini. Dan karena dia elektronik, dia perlu catu daya ya pakai solar panel ya. Jadi sama lah ya dengan GPS GLONASS sebelumnya. Dan ini segmen sistem kontrol Galileo. Jadi juga diusahakan sampai ke seluruh dunia ya. Tapi memang kita lihat lebih banyak di sekitar Eropa ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, karena memang ini sistem satelit milik Uni Eropa ya. Meskipun dia sifatnya global, mungkin ada interest-interest dari Uni Eropa yang perlu ditangani juga di sini ya, terutama dalam jasa pelayanan satelit nantinya. Nanti silakan dicari di internet tentang sistem Galileo ini, segmen sistem kontrolnya, dan kalian ini bisa baca legendnya ini ya. Jadi memang selalu ada ground control center, ada uplink station, hampir mirip-mirip lah ya. Jadi ada yang nge-track, kemudian ada yang mengolah datanya, kemudian ada yang menguplink data-data informasi yang perlu ke satelit, dan kemudian dari satelit dipancarkan ke user ya. Jadi flow-nya semacam itulah, sama semuanya GPS, GLONASS, dan Galileo. Ini juga beberapa contoh foto tracking station dan uplink station di beberapa lokasi ya. Dan bahkan ada ini yang juga di Pasifik Selatan juga ada. Kemudian di sekitar Indonesia yang paling dekat memang ini ya. Di Amerika sini tidak ditunjukkan ya, cuma ada Kanada di sini ya, Saint Pierre et Miquelon. Ini ada, tapi banyaknya memang di sekitar Eropa. Nah, selanjutnya ini sistem yang terakhir, jadi sistem Beidou ya. Dia memang mulai resmi dinyatakan operasional itu cukup cepat ya, Desember 2012 kemarin ya. Jadi Beidou ini malah lebih cepat dari Galileo sekarang ya, kelihatannya ya.
Tapi mungkin ya ini juga ditopang dengan kekuatan ekonomi Cina ya sekarang ini. Dan kalau kita lihat memang orbitnya ini ada 3 jenis dia ya. Jadi ada yang seperti sistem GNSS lainnya, ada 27 satelit yang ditempatkan di bidang orbit medium Earth orbit. Tapi Beidou ini yang berbeda dengan yang lainnya, dia punya 5 satelit yang geosinkronus. Geosinkronus ini yang seperti satelit komunikasi, dia ditaruh di atas ekuator ya, inklinasinya 0. Mungkin kalau kalian ingat kuliah geodesi satelit ya, dan dia orbitnya jauh lebih tinggi ya. Ini ada 5 satelit kompas Beidou yang ditaruh di orbit geosynchronous Earth orbit ya. Kemudian ada juga yang ditaruh di inclined geosynchronous orbit. Jadi dia geosinkronus. Jadi geosinkronus yang murni itu kan sebenarnya satu satelit itu selalu berada di atas satu titik yang sama ya. Karena kecepatan satelit dalam bidang orbit itu sama dengan kecepatan rotasi bumi. Nah, kalau yang inclined geosinkronus ini dia inklinasinya tidak 0. Tapi dibuat ada inklinasinya. Kalau kalian ingat dulu kuliah geodesi satelit, kalau geosinkronus itu kalau kita lihat jejak satelitnya di permukaan bumi ya titik saja diam terus kan ya. Kalau IGSO ini inclined geosynchronous dia seperti angka 8 tapi di atas wilayah tertentu ya di mana diharapkan oleh pemilik satelit. Nah, dalam kasus Beidou itu ada 3 ya. Jadi dia 27, 3, dan 5. Nah, kemudian konstelasinya dia punya 3 bidang orbit ya. Nah, inklinasinya itu 55 derajat, jadi mirip dengan GPS ya. Nah, kita lihat di sini juga Beidou memancarkan di 3 frekuensi. Dan perkembangan Beidou nanti saudara bisa lihat di situsnya Beidou ini ya. Itu cukup cepat saat ini ya, dan mulai banyak receiver juga yang mengamati satelit Beidou, dan juga handphone kalau saya baca sih handphone Cina misalnya Huawei gitu ya, itu juga bisa mengamati satelit Beidou ya di samping GPS ya. Nah, ini perkembangan sistem satelit Beidou. Jadi mungkin research-nya itu mulai 1980. Jadi kita amati memang kalau di sistem GPS, GLONASS, Beidou ini mungkin riset-risetnya itu hampir di awal-awal ya, era 70-an, 80-an, karena memang waktu itu perang dingin ya. Dan kubu Cina itu mungkin mirip ideologinya dengan Rusia. Jadi mereka pun mungkin tidak mau kalah begitu Amerika meluncurkan satelit GPS 78. Mereka pun sudah kalau Rusia sudah riset juga sebelumnya. Kalau Cina kelihatannya dia mulai tahun 1980. Kalau kita lihat timeline-nya ini sih 2 tahun sesudah GPS diluncurkan ya. Jadi mungkin ada juga trigger daripada peluncuran satelit GPS tersebut. Dan ini kita lihat perkembangannya lah ya. Jadi Beidou-nya sendiri di operasionalnya kan di 2012 ya deployment-nya. Tapi sebelum 2000 itu sudah mulai riset dan development untuk Beidou. Kalau yang dari 1980 itu baru demonstrasinya. Nah, kemudian ada yang tahun 2000 itu fase pertamanya dia istilahnya Regional Radio Determination Satellite Service.
Mungkin dia baru ngetes di kawasan Cinanya ya. Kemudian fase 2-nya dia masuk ke Regional Navigation Satellite System di 2012 begitu operasional. Dan sekarang sih sudah generasi Beidou yang ketiga ya. Jadi mereka namakannya BDS, Beidou Satellite generasi ketiga lah mungkin ini ya, Beidou System atau Beidou Satellite System ini ya di sini. Jadi ini perkembangan sistem satelit Beidou, dan dia ditopang oleh juga ya mau nggak mau ya perkembangan ekonomi Cina yang begitu pesat, dan perkembangan iptek di Cina juga yang begitu maju ya di dunia ICT, penerbangan, luar angkasa dan seterusnya. Jadi kekuatan ekonomi suatu negara itu memang mempengaruhi perkembangan sistem satelit navigasinya. Jadi kalau kita lihat kekuatan ekonomi sekarang Amerika dan Cina, memang kelihatannya yang akan terus compete ini GPS dengan Beidou ya, akan terus ini karena memang ini juga masalah kebanggaan geopolitik ya. Jadi ini yang satelit Beidou sampai saat ini. Dan kita lihat ini deskripsinya tadi ya. Jadi ada space segment, saya jelaskan tadi ada 27 medium earth, 3 inclined geosynchronous, dan 5 geosynchronous earth orbit. Kemudian ground segmentnya sama, ada master control station, ada monitoring station, ada uplink ya, samalah, mirip-mirip ya. Jadi yang mengamati satelit itu monitoring station, kemudian datanya dikirim ke master control station, diolah dan segala macam. Data-data informasi yang perlu dikirim ke satelit dikirim ke uplink, dari uplink masuk ke satelit ya. Jadi ini contoh ground segmentnya, control station Beidou. Kemudian ini user segmentnya, jadi receiver yang ada. Bahkan setahu saya di prodi kita, Teknik Geodesi Geomatika ITB, kita sudah punya receiver Beidou ini sejak beberapa tahun yang lalu ya. Seingat saya sejak saya masih dekan di FITB, jadi kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu lah ya. Yang memang yang banyak mengoperasikannya itu Pak Irwan Gumilar sama Brian ya. Jadi ini yang contoh dari sistem Beidou ini ya. Tapi coba nanti kalian pelajari lah ya. Nah ini memang kalau kita lihat ketelitian moda absolutnya, ini yang point positioning pakai data kode, dia dikatakan lebih baik di 10 meter, waktu lebih baik dari 20 nanodetik, dan kecepatan lebih baik dari 0,2 meter per detik. Jadi untuk moda absolut ini kelihatannya GPS sedikit lebih baik ya. Tapi nanti kalau moda diferensial relatif untuk survei pemetaan ya nanti bisa kita lihat lah paper-paper yang beredar nantinya ya. Ini kira-kira sistem Beidou. Nah ini konstelasinya. Konstelasi dari satelit Beidou saat ini ada 30 satelit MEO dan 5 satelit geosynchronous earth orbitnya ya. Dan bisa kelihatan di sini inklinasinya ya, karena ini jejak satelitnya di permukaan bumi. Jadi kalau mau lihat inklinasi, lihat aja yang atasnya ini, dia kan 55-an, di bawah juga 55 derajat ya. Jadi cakupannya untuk Indonesia ya bagus juga ya. Dan ini yang saudara lihat, mungkin kalau nggak tahu apakah saudara bisa melihat matanya ini ada jejak yang seperti angka 8 ini ya. Nah, ini dari orbit yang IGSO ya, Inclined Geosynchronous Orbit ya. Dia akan bentuknya angka 8. Jadi kelihatannya Indonesia juga ini dilewati oleh satelit yang IGSO orbit ini ya.
Jadi memang di Indonesia dan juga di Cina tentunya ini juga bisa digunakan lah ya. Dan nanti bisa dipelajari lah ini di sini ya, di situsnya Beidou ini ya. Nah, ini segmen sistem kontrolnya. Ada master control station di sini di Beijing, kemudian ada yang selalu ada yang monitoringnya, dan kemudian mungkin di sini tidak terlalu jelas ya, yang uplinknya yang mana ya, tapi pasti adalah ininya ya. Mungkin di slide yang sebelumnya ya, kita lihat ada. Nah, ini tugas dari pertama dari sistem GNSS ini. Jadi saudara nanti tolong lihat buku, lihat situs ya. Coba bandingkanlah untuk setiap sistem sejarah dan statusnya. Jadi dari GPS, GLONASS, Galileo, Beidou ya. Sejarah dan statusnya tadi kan sebenarnya di slide kita sudah saya jelaskan secara umum ya. Mungkin ada yang saudara bisa dapat info lebih detail ya dari buku, dari internet. Kemudian jelaskan juga segmen satelit dari GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Sebenarnya tadi sudah juga dijelaskan, tapi mungkin saudara bisa nambahkan narasi-narasi lainnya. Kemudian segmen sistem kontrol juga secara umum tadi sudah. Coba saudara cari gali informasi lebih banyak dari berbagai sumber yang saudara bisa dapat. Kemudian ada segmen receiver. Nah, receiver dari penjelasan sebelumnya yang banyak kan contoh-contoh GPS ya. Coba cari yang GLONASS, Galileo, Beidou ya. Jadi ini pembahasan tentang terkait keempat sistem ya. Jadi tujuan tugas ini sebenarnya agar saudara lebih paham ya, lebih explore. Jadi selama ini kan cuma mendengar. Nah, coba nanti dituliskan ya. Dituliskan dalam bentuk soft copy. Tentunya Word dulu, nanti di PDF-kan ya. Dan nanti tugasnya silahkan disubmit bisa melalui akademik ya, CX ya. Atau kalau mau backup di email ke saya satu dan dimasukkan ke CX ya, biar saudara nanti aman lah sudah selesai tugasnya. Nah, waktu penyelesaian tugas ini 1 minggu. 1 minggu jadi mulai Jumat besok ya. Jadi nanti dikumpulkan ke Jumat berikutnya. Nanti karena apa? Karena nanti di Jumat berikutnya akan ada tugas lagi yang untuk yang kedua ya. Jadi coba mulai dicicil dari sekarang ya. Dan nanti nilai tugas ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas dari narasi dan pembahasan saudara ya. Jadi ya memang nggak perlu di print hard copy. Jadi oleh sebab itu saudara bisa nulis sebanyak mungkin ya. Jumlah halaman tidak dibatasi lah ya. Tapi nilai dari saya biasanya ya komparatif ya. Jadi yang semakin yang paling baik, paling bagus segala macam ya itu yang nilainya paling baik. Ya nanti diurut tinggal ke bawah ya yang paling menurun nilainya.